Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News persiapan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah bersama saya Tiara Harahap. Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat yang digelar oleh Kemenak itu akan meliputi pemaparan posisi hilal oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah. Sidang nantinya diawali penyampaian data hisab dan hasil Rukyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Biasanya, pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Para ulama bersepakat, waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Rukyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Tim TV One mengabarkan. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa perbedaan pengamatan hilal dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, keputusan dalam menentukan 1 Ramadan berlaku secara serentak melalui sidang isbat untuk seluruh wilayah Indonesia. Karenanya wilayah Aceh ini berpeluang untuk bisa dilakukan ru'yat, sedangkan di wilayah lain sebagian ada yang sudah lebih dari 3 derajat, tetapi elongasinya itu kurang dari 6,4 derajat. Nah, makna fisis dari elongasi itu artinya semakin kecil nilainya, itu hilalnya sangat-sangat tipis. Tetapi kita mengingat bahwa kondisi saat ini kan di banyak wilayah Indonesia ini masuk wilayah musim hujan ya, dan kemungkinan gangguan cuaca seperti mendung apalagi hujan itu akan menghalangi pengamatan hilal. Tetapi kalau tidak ada kesaksian hilal di wilayah Aceh atau di sekitarnya yang terdekat, maka kemungkinan akan ada perdebatan di sidang isbat, karena setidaknya akan ada 2 pendapat. Pendapat pertama bahwa karena kriteria sudah terpenuhi di wilayah Aceh, maka sebagian berpendapat bahwa itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Dengan pengamatan misalkan tidak ada kesaksian yang sahih di wilayah Aceh, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kalau itu yang diambil, maka 1 Ramadan jatuhnya tanggal. Ya, kita akan lihat seperti apa kemudian ini persiapan penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat sudah ada rekan kami Hilda di sana yang akan melakukan laporannya untuk Anda. Selamat siang Hilda, seperti apa kemudian ini persiapan yang dilakukan di sana?
Ya baik, selamat siang menuju sore Tiara Harap dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini saya sedang berada di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan memang berbagai persiapan juga telah dilakukan. Salah satunya adalah di belakang saya ini sedang menggelar konferensi pers mengenai nanti kegiatan pantauan hilal yang berada di sini itu seperti apa. Namun memang untuk metode dan juga alat yang digunakan masih belum dipersiapkan. Nantinya akan dipersiapkan di sebelah sisi kanan saya, tepatnya agak di paling belakang begitu ya. Namun memang tergantung dari cuaca dan juga langit yang mendukung begitu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana pantauan hilal dari dari Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari nantinya. Nah, nantinya juga akan digelar pantauan hilal ini mungkin sekitar pukul 4 ataupun ba'da asar seperti itu Tiara Harap dan juga pemirsa ya. Dan memang nanti untuk posisi hilal ini nantinya akan dilakukan untuk memaparkan data astronomi dan juga posisi hilal dari berbagai sumber. Dan memang untuk pengumuman isbat kali ini nantinya akan dilakukan setelah pantauan hilal di 125 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan memang nantinya untuk metode-metode memang kami juga masih belum mengetahui, dikarenakan memang alat-alat yang masih digunakan juga masih belum di setup begitu ya di belakang sebelah kanan saya begitu. Dan memang nantinya untuk pemantauan hilal, setelah pemantauan hilal nantinya akan ada beberapa langkah begitu ya. Nanti yang langkah pertama akan ada presentasi data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomis. Lalu untuk yang kedua akan ada verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pemantauan di seluruh Indonesia. Lalu nanti yang ketiga akan ada musyawarah untuk mengambil keputusan yang nantinya akan diumumkan kepada publik, dan nantinya akan ditentukan tanggal berapakah hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Dan memang adapun kriteria yang digunakan nantinya akan mengikuti Imkanur Rukyat yang ditetapkan oleh Mabims, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Sebenarnya sidang isbat itu dipertujukan untuk apa sih sebenarnya? Lalu nantinya untuk memberikan kepastian dan juga keseragaman begitu ya untuk hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Dan memang nantinya menurut informasi yang kami dapatkan untuk metode-metode sebenarnya ada dua metode. Metode yang pertama itu adalah hisab, ya ini perhitungan astronomi yang nantinya ada berdasarkan dari siklus bulan, lalu juga ada yang berdasarkan dengan posisi bulan dan juga matahari begitu ya. Dan untuk metode yang kedua nantinya akan ada rukyat ataupun pengamatan hilal yang hasilnya nanti tergantung dari cuaca dan juga lokasi. Dan memang untuk kondisi terkini Tiara Harap dan juga pemirsa masih terpantau sepi, dikarenakan memang Ketua DKM dari Ketua DKM dari Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini masih menggelar konferensi pers terkait agenda pantauan hilal hari ini. Sementara Tiara Harap kembali ke studio. Ya, Hilda, tadi Anda menyebutkan bahwa penentuan hilal ini juga tentunya sangat bergantung begitu ya dengan seperti apa kondisi cuaca di sana. Kita harapkan tentunya cuacanya ini bisa terlihat secara jelas dengan baik begitu sehingga penentuan dari hilal ini bisa berlangsung dengan lancar. Apa kemudian ini kondisi yang bisa Anda jelaskan di sana? Apakah kemudian ini cuaca di sana mendung atau cerah sehingga nanti bisa terlihat jelas begitu untuk hilalnya? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, memang pantauan hilal ini tergantung dari kondisi cuaca di mana tempat saya mengabarkan. Dan memang jika bisa kami gambarkan situasi terkini ataupun situasi kondisi cuaca terkini memang terpantau cerah begitu ya, matahari juga masih menyinari, dan memang nanti semoga pada saat pantauan hilal nanti masih akan terus cerah begitu ya Tiara Harap, karena memang kondisi pantauan hilal ini tergantung dari cuaca dan juga dari terlihatnya posisi bulan dan juga matahari nantinya akan berpengaruh kepada pantauan hilal hari ini. Sementara demikian, Tiara Harap kembali ke studio. Baik, Hilda Ramadanti melaporkan langsung dari Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dan informasi berkaitan dengan adanya persiapan di sejumlah wilayah ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Sidang Isbat 1446 Hijriah.
Anda kembali di Breaking News. Penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah, pemirsa, nanti akan diselenggarakan sidang isbat di Kementerian Agama yang sebagai penentu 1 Ramadan 1446 Hijriah. Namun hal tersebut ini dilakukan setelah pemantauan hilal di sejumlah titik yang informasinya ini ada 125 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun kita akan pantau terlebih dahulu ya bagaimana kemudian ini persiapan yang berlangsung di gedung Kementerian Agama. Sudah ada rekan kami Adi Mulya yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat sore Adi Mulya. Seperti apa kemudian ini persiapan yang dilakukan menjelang sidang isbat di Kementerian Agama? Silakan. Ya baik, selamat sore Tiara Harahap dan juga pemirsa. Berkenaan dengan penetapan sidang isbat ini, memang nanti prosesnya akan segera dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat di MH Tamrin ini, Jalan MH Tamrin. Dan untuk konferensi pers sendiri nantinya memang akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini memang sejumlah persiapan ini sudah dilakukan di kantor Kemenak RI, di mana di sini sudah ada tempat untuk nantinya konferensi pers yang dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lalu untuk persiapannya di sini memang terdapat 3 rangkaian nantinya, Tiara Harahap dan juga pemirsa. Untuk yang pertama ini rangkaiannya ialah untuk analisa secara astronomi mengenai posisi hilal, lalu kemudian apakah hilal sudah terlihat atau belum, ini nanti di rangkaian pertama. Lalu untuk rangkaian kedua ini ada Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal-hilal dari sejumlah titik yang ada di Indonesia. Memang Rukyatul Hilal ini terdapat di beberapa titik di Indonesia. Tertanggung-tanggung memang sejumlah 125 titik telah disediakan untuk memantau hilal atau proses Rukyatul Hilal. Nah, dari 125 titik nanti akan dimusyawarahkan oleh Kementerian Agama dan hasilnya baru nanti akan diumumkan ke publik dan ke masyarakat Indonesia. Apakah 1 Ramadan 1446 Hijriah akan tiba di esok hari atau belum? Nanti kita akan saksikan sama-sama. Untuk saat ini memang masih terdapat persiapan dan konferensi pers pun baru akan digelar pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, konferensi pers akan dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah sidang isbat kemudian ini dilakukan, sejumlah persiapan tentunya masih terus dilakukan di kantor Kementerian Agama hingga saat ini. Terima kasih Adi Mulya. Saat ini kami bergeser ke Kanwil Kemenak Jakarta. Pemirsa, ada Rizka Salsabilang yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat sore Rizka, seperti apa kemudian ini persiapan dari pemantapan ataupun juga Rukyatul Hilal yang akan berlangsung pada sore hari ini? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk pemantauan ataupun persiapan pemantauan hilal di Gedung Kemenak Kanwil Jakarta sendiri ini masih melakukan rapat koordinasi antara tim kerja, yang mana nantinya titik pantauan hilal di kota Jakarta sendiri ada 6 titik, yaitu 2 titik tambahan seperti Monas dan juga Jakarta Islamic Center. Dan salah satu titiknya juga tempat saya mengabarkan Gedung Kanwil Kemenak DKI Jakarta, kemudian juga ada Masjid Hashim Asyari, kemudian Masjid Musarin Basmol, Kembangan Utara, dan juga Pulau Karya Kabupaten Kepulauan Seribu yang akan menjadi tempat titik pemantauan hilal untuk di kota Jakarta. Dan sementara itu titik ataupun proses pemantauan hilal ini nanti akan dimulai pada pukul sekitar 16 waktu Indonesia Barat, yang mana untuk persiapannya sendiri kami belum melihat adanya alat-alat yang ditaruh kalau di kantor Kanwil Jakarta sendiri biasanya dilakukan di atap ataupun di atas gedung, yang nantinya kita juga akan turut ikut naik ke atas, yang mana juga untuk saat ini sendiri baik dari tim Kanwil Jakarta ini masih melakukan rapat koordinasi yang memang karena proses pemantauan hilal di kota Jakarta ini memakan ada beberapa tempat yang berbeda, yaitu di ujung kota Jakarta hingga di pusat kota Jakarta. Sementara itu kalau untuk melihat pemantauan hilal sendiri memang tergantung dengan cuaca juga menjadi faktor yang sangat berkaitan dengan proses pemantauan hilal ini. Jika mana kita melihat di lokasi kami mengabarkan saat ini di kantor Kemenak Kanwil Jakarta sendiri, ini memang terpantau langit ini cerah begitu, berwarna biru, dan juga awan-awan ini tidak terlalu padat untuk menutupi proses melihatnya hilal pada sore hari nanti. Adapun untuk melihat ataupun menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini di patokan utamanya yaitu hilal mempunyai ketinggian sekitar
3 derajat dengan sudut bulan matahari 6,4 derajat. Yang mana jika angka titik ataupun lokasi dari hilal ini masih berada di bawah angka tersebut, memang belum dapat dimasukkan ke dalam atau belum dapat dibilang memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah, yang mana awal mula untuk umat Islam untuk berpuasa. Adapun tadi kami juga sempat berkoordinasi dengan tim Kanwil Jakarta, apakah nantinya kita bisa ikut melihat ke atas di kantor Kanwil Jakarta, atau kita akan diajak untuk melihat proses pemantauan hilal di Monumen Nasional Jakarta. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kalau tadi Rizka sempat menceritakan begitu ya, bahwa langit di sana cerah, tentu kita harapkan sama-sama agar hilal ini juga nampak secara lancar begitu ya untuk penentuan 1 Ramadan 1446 besok. Terima kasih. Pemirsa, penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang diawali penyampaian data hisab dan hasil Ruhyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam atau memasuki bulan baru. Biasanya pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dari bagaimana kriteria itu diinterpretasikan ya. Jadi selama ini kan kita untuk terakhir ya, kita menganut kriteria Mabims namanya. Nah, kriteria Mabims itu sekarang yang kita sepakati adalah untuk ketinggian bulan saat matahari terbenam itu adalah 3 derajat. Kemudian elongasi itu jarak antara bulan dan matahari, jadi pusat bulan dan matahari, kalau kita lihat dari pengamat kita di bumi, itu 6,4 derajat. Dan itu berlaku keduanya, jadi ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 itu harus dipenuhi. Nah, sekarang permasalahannya untuk Ramadan kali ini, itu dari sisi ketinggian sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Jadi hampir seluruh wilayah, sebagian besar seluruh wilayah Indonesia itu sudah masuk ke kriteria itu. Nah, yang jadi masalah adalah elongasi sekarang. Nah, elongasi itu, batas 6,4 itu dipenuhi di sekitar Sabang. Jadi di Provinsi Aceh. Nah, artinya apa? Sebagian besar wilayah Indonesia itu sebenarnya masih belum memenuhi kriteria. Nah, itu yang akan menjadi polemik karena kan misalnya bayangkan ada pengakuan melihat misalnya katakanlah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di wilayah Sumatera bahkan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Itu yang bisa menimbulkan potensi perbedaan. Para ulama bersepakat waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Ruhyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Untuk menentukan awal Ramadan, pemerintah menggelar yang namanya sidang isbat ya. Jadi sidang isbat ini adalah sebuah ajang musyawarah seluruh ormas Islam yang berada di tanah air untuk mendiskusikan kaitan dengan bagaimana penetapan awal Ramadan di tahun tersebut ya. Adapun metode yang dipakai kaitan dengan sidang isbat ini adalah menggabungkan antara data-data hisab, kemudian kita juga mendengarkan orang-orang yang melaksanakan ru'yat hilal. Jadi ru'yat hilal di tahun 2025 ini akan dilaksanakan di 125 titik. Jadi nanti kita dengarkan ya, jadi kita musyawarahkan antara data yang diperoleh dari perhitungan hisab dengan mereka yang menyampaikan melalui metode ru'yah yang berada di tahun 2025 ini di 125 titik. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Bagaimana untuk awal Ramadan yang akan datang? Perlu kami sampaikan bahwa untuk awal Ramadan yang akan datang, berdasarkan data tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah itu bertepatan tanggal 28 Februari 2025.
yakni hari Jumat. Di mana data yang kami terima mendasarkan kepada kriteria yang dilakukan di Nahdlatul Ulama, data hisab diperoleh pada saat tanggal 28 Februari atau tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah, yakni 3 derajat 6,4, hanya sebagian wilayah Provinsi Aceh. Untuk wilayah-wilayah yang lain masih dalam kriteria di bawah imkanur ru'yah. Sehingga apa yang perlu kami sampaikan, ini nanti kalau mendasarkan pada landasan dari hasil muktamar maupun munas, posisi hilal di Aceh sangat menentukan apakah nanti jika berhasil bisa digunakan untuk penetapan seluruh wilayah NKRI, namun kalau tidak berhasil konsekuensinya juga kita akan istiqmal seluruh NKRI. Hijriah ini 1446 Hijriah, Muhammadiyah masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki itu metode berdasarkan gerak faktual, benda-benda langit, bulan, terus kemudian wujudul hilal itu kriterianya. Ketika matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, itu sudah memasuki bulan baru. Untuk 1446 Hijriah ini. Tanggal 22 Februari ya, itu PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat bahwa Muhammadiyah itu awal puasa Ramadan itu tanggal 1 Maret. Terus Idul Fitri nanti pada tanggal 31 Maret. Yang sama dengan pemerintah yang menggunakan hisab dengan kriteria imkan ru'yah. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, breaking news, penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, untuk memperdalam informasi mengenai Ruhyatul Hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio TV One pada sore hari ini. Yang pertama ada Profesor Tono Saksono yang merupakan pakar ilmu falak. Assalamualaikum, Prof. Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom sudah ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat sore. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung di TV One melalui sambungan Zoom maupun juga sudah hadir di studio. Tapi sebelum kita memulai untuk bagaimana membahas penentuan Ramadan kali ini, pemirsa, kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana kemudian ini persiapan yang sudah berlangsung untuk memantau hilal di Makassar. Sudah ada rekan kami di sana, Firda, yang akan melaporkannya untuk Anda. Assalamualaikum, selamat sore Firda. Seperti apa kemudian ini suasana pemantauan hilal di lokasi Anda saat ini? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Tiara Rahab dan juga pemirsa. Pemantauan hilal di Kota Makassar ini dilakukan di lantai 4 parkiran Delf Apartemen yang ada di kawasan Center Point of Indonesia. Persiapan ini telah dilakukan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kemenak Sulsel kemudian sudah mempersiapkan beberapa alat begitu untuk melakukan pemantauan hilal ini. Dipilihnya tempat ini pemirsa karena memang sangat representatif begitu, pemantau akan lebih mudah untuk melihat matahari terbenam nantinya. Kemudian juga
dari Kemenak Sulsel ini mengatakan berdasarkan rapat koordinasi dengan BMKG serta Badan Hisab dan Ruqyat, posisi hilal di Makassar saat pemantauan ini berpotensi tidak terlihat, tapi Kemenak Sulsel ini tetap akan melakukan pemantauan hilal untuk mengetahui pasti posisi hilal di Makassar. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana proses ini berlangsung, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan R. Jamroni, merupakan perwakilan dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Selamat siang Pak Jamroni. Selamat siang Mbak. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini persiapannya sudah sampai mana untuk melakukan pemantauan hilal di Kota Makassar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 28 Februari 2025 kami dari BMKG wilayah 4 Makassar bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bersiap mengadakan pengamatan Ru'yatul Hilal dari atas gedung parkir apartemen Lab Center Point of Indonesia. Dari kami membawa satu buah teropong jenis Vixen untuk pengamatan di sore hari ini, yaitu pengamatan hilal. Untuk hari ini Pak, kira-kira Makassar memang apakah berpotensi hilalnya tidak terlihat melihat cuaca hari ini seperti apa Pak? Kalau cuaca berdasarkan perakiran cuaca hari ini mendung, tapi kalau kita lihat sampai sore ini masih cukup baik dan awan di lokasi pengamatan terlihat masih cukup baik. Jadi dengan nanti kita punya waktu sekitar kurang lebih 18 menit untuk pengamatan, yaitu tenggelamnya matahari di jam 18.21, kemudian disusul tenggelamnya bulan di 18.39, kurang lebih 18 menit. Itu saat pengamatannya, mudah-mudahan awan atau cuaca masih cukup baik seperti ini. Potensi untuk terlihatnya hilal di Kota Makassar ini seperti apa Pak? Potensi terlihat sebetulnya ada, tinggal nanti kondisi alamnya seperti itu. Kadang-kadang memang cuaca berubah cukup cepat ya. Jadi kita masih berharap bisa mengamati dengan peralatan yang ada saat ini. Jika nantinya Pak hilal ini tidak terlihat dipengaruhi oleh cuaca, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMKG kemudian juga Kemenak Sulsel? Jadi dari BMKG kita ada pengamatan mulai dari Merauke sampai ke Sabang di Aceh. Berdasarkan kondisi lintang bujurnya, memang di kami misalnya sudut elongasi yang belum terpenuhi masih bernilai 4,03 derajat, tapi di Sabang sudah 6,4, itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya kami tidak melihat, kami akan melaporkan tidak melihat, tapi di tempat-tempat lain mudah-mudahan terlihat. Kalau sudah ada bukti bahwa ada yang melihat, nanti dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk disampaikan pada sidang isbat malam hari ini. Terima kasih Pak Jamroni, bisa dilanjutkan untuk melakukan pemantauan hilalnya. Ya pemirsa, pemantauan hilal di Kota Makassar ini akan terus berlanjut, di mana matahari terbenam ini pada pukul 18.21 waktu Indonesia bagian tengah, di mana di jam itulah nanti bisa ditentukan apakah hilal ini dapat terlihat dari Kota Makassar, tepatnya di tempat saya menggambarkan saat ini. Demikian Tiara, kembali ke Jakarta. Baik, tentu nanti kita akan pantau bersama-sama ya bagaimana kemudian ini situasi dan juga hasil di sana pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Firda melaporkan langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Dan diskusi kita berkaitan dengan seperti apa kemudian ini metode yang digunakan pada penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan kita lakukan pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan untuk Anda. Mungkin saya akan ke Prof. Tono terlebih dahulu. Prof. Tono, kalau kita berbicara mengenai metode penentuan 1 Ramadan dengan menggunakan ilmu falak begitu ya, ini seperti apa? Karena mungkin orang awam ini belum mengetahui bagaimana apa yang dilakukan dalam metode tersebut, karena yang sering diperdengarkan, yang sering diketahui ini adalah melalui Ru'yatul Hilal begitu ya. Nah, ini seperti apa, Prof? Ya, kalau saya mewakili Muhammadiyah ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu memang sudah murni perhitungan. Perhitungan astronomi. Jadi kita sudah tidak lagi melakukan Ru'yatul Hilal. Murni semuanya adalah hasil perhitungan astronomi, dan itu kita bisa jamin dan kita bisa verifikasi dengan data-data yang sudah tersedia di seluruh medium astronomi yang ada di dunia gitu. Cara-caranya atau mungkin standarnya ini seperti apa, Prof? Karena kita ketahui mungkin beberapa kali ya dalam penentuan 1 Syawal ataupun juga Ramadan ini kerap kali berbeda dengan mungkin metode-metode lainnya begitu. Nah, caranya seperti apa dan juga apa yang menyebabkan perbedaan ini, Prof. Tono? Pada dasarnya sebetulnya kalau
bagi kami di Muhammadiyah, asal sudah terjadi ijtima, itu sudah, karena ijtima itu adalah titik nol dari perpindahan antara bulan lama dan ke bulan baru. Ya. Nah, itu sesuai dengan, jadi dasar syariah yang paling kuat itu adalah yang menurut kami adalah Yasin 39. Pada Yasin 39 itu disebutkan bahwa pada akhir manzilah itu adalah fase bulan, bagian yang tersinari oleh bagian bulan yang tersinari oleh sinar matahari. Di fase yang terakhir itu berbentuk urjunil qadim. Baik. Urjunil qadim itu adalah kalau dia berbentuknya seperti ini, tangkai palm yang melengkung ke bawah. Ya. Melengkung ke bawah. Itu artinya mataharinya itu masih di atas. Karena yang tersinari adalah begini, ya. Jadi mataharinya masih di atas. Nah, manzilah terakhir ini berakhir ketika ijtima. Ijtima itu adalah jadi, nah di situ disebutkan di ayat 40-nya, dalam kedudukan seperti ini tidaklah matahari dapat mengejar bulan. Itu di ayat Yasin 40-nya. Baik. Jadi artinya ketika matahari mengejar bulan itulah fase terakhir, itu fase terakhir. Oke. Berakhir. Fase terakhirnya berakhir, ya. Setelah itu matahari kan melewati. Nah, ini langsung inilah hilal. Nah, jadi itu sudah jelas terlihat begitu ya. Nah, kelihatan ataupun tidak kelihatan itulah hilal. Oh, baik. Itu persoalannya. Nah, sekarang tentu saja persoalannya kemudian ada saudara-saudara yang mengatakan bahwa harus kelihatan. Oke, kalau begitu, tapi menurut itu tidak sesuai dengan Yasin 3940 tadi itu. Karena menurut 3940 pada manzilah terakhir itu berbentuk urjunil qadim. Mohon maaf Prof. Tono, saya potong sebentar karena ini kita akan menyampaikan dan juga menampilkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve om, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Menko. Terima kasih. Itu paling penting.
Urusan bola paling penting. Aman Pak. Iya Pak. Baik, itu tadi pemirsa kita dengar secara bersama-sama pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan kabar baik di mana Presiden memantau langsung kemudian ini persiapan jelang Ramadan termasuk di dalamnya pemantauan jalur mudik dan juga persiapan penurunan harga tiket pesawat ya yang kemudian ini menjadi kabar baik tentunya bagi masyarakat yang akan melakukan pulang kampung. Kemudian juga akan ada rencana dari penurunan tarif jalan tol serta Presiden tadi juga menekankan bahwa pihaknya selain melakukan pemantauan terhadap tarif-tarif selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri nanti juga akan melakukan pemantauan pangan yang dilakukan untuk penstabilan harga-harga pangan dan juga sembako. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi untuk membahas mengenai bagaimana kemudian ini persiapan penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya akan langsung mengarah ke Prof. Tono. Prof. Tono, mohon maaf tadi sempat terpotong. Oke. Kalau kita lihat bersama, memang kalau dengan ilmu falak ini kan bisa menentukan untuk beberapa tahun ke depan begitu ya. Nah, ini 100-200 tahun yang akan 200 tahun yang akan datang. Nah, ini untuk memastikan kembali di setiap tahun baru ataupun juga penentuan Ramadan, ini juga dilakukan metode lainnya tidak untuk memastikan bahwa itu masih terjadwal dengan tanggal yang sama begitu? Ya, tentu saja perhitungan itu ada metode untuk verifikasinya ya. Ada kita verifikasi lakukan ya? Verifikasi, tapi itu semuanya adalah perhitungan astronomis astronomis. Nah, itu seperti orang sudah bisa menentukan kapan gerhana matahari, gerhana bulan itu sampai 100 tahun yang akan datang juga seperti itu. Jadi memang itu sudah yang proven lah ya, metodologi yang sudah proven itu, ya, sains yang sudah proven itu. Oke, baik. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau Anda melihat di tahun 2025 ini nanti ya 1 Ramadan 1446 Hijriah, kalau MUI melihat akan bersamaan tidak antara pemerintah, Muhammadiyah dan juga NU ini? Ya, kemungkinan bersama, kemungkinan juga tidak. Baik. Karena kan ada yang menggunakan tadi wujudul hilal, ya saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal, bahkan ru'ya bil fi'li, melihat langsung pada bulan. Nah, kalau yang menggunakan hisab dengan wujudul hilal adanya bulan, ya dengan tadi konjungsi, kemudian sudah ada bulannya, maka itu sudah bisa masuk pada tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 1 bulan baru di tahun Hijriah. Tapi kalau menggunakan ru'ya bil fi'li atau imkan ru'ya kemungkinan bisa dilihat. Jadi hisab tidak dipakai untuk menentukan awal peribadahan. Tapi dipakai sebagai sarana indikasi untuk melihat bulan. Seperti halnya dilakukan oleh Mabim, yaitu kementerian-kementerian di Asia Tenggara ini sebagian, seperti halnya di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Imkan yaitu bisa terjadi atau kemungkinan terjadi kelihatan bulan itu kalau derajatnya di atas 3, kemudian elongasinya di atas 6,4. Sementara yang bisa masuk pada kriteria ini hanya di Aceh. Di Jawa Timur itu masih 3 derajat, elongasinya 5,9. Sehingga hampir bisa dipastikan kalau mengikuti kriteria ini tidak bisa dilihat gitu ya. Oleh karena itu pada sore hari ini kita berharap Aceh itu cerah sehingga di Aceh bisa melihat kita. Inilah mungkin perbedaan yang harus kita pahami bersama ketika ada sebagian saudara kita menggunakan hisab, yakin dengan itu ya monggo. Ini kan bagian khilafiyah yang sifatnya furu'iyah, nggak usah dipertajam, artinya bagian dari keilmuan saja. Ada yang menggunakan ini tauqifi given karena Nabi mengatakan fa in ghamma 'alaikum faqmirul iddata atau faqdurula. Kalau ternyata tak bisa dilihat bulan oleh mata kita maka sempurnakan 30. Sehingga ada yang punya keyakinan penentuan awal ibadah di dalam berpuasa atau awal kita lebaran itu bukan semata-mata hitungan hisab, tetapi memang harus terlihat, dan terlihat itu oleh ilmu hisab itu ditentukan, diperkirakan sebagai keputusan mabit itu di 3 derajat. Nah, perbedaan metode ini kita jadikan sebagai rahmat bagi kita, laksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Oleh karena itu kalau nanti di Aceh tidak terlihat, kemudian di Indonesia tidak terlihat, ya terpaksa ada yang berpuasa hari Minggu karena
menyempurnakan yang 30 hari di bulan Sya'bannya. Ini kan sekarang 29. Kalau terlihat ya cukup 29. Tapi kalau ternyata tidak terlihat, ya kita sempurnakan di bulan Sya'ban ini 30 hari. Karena bulan Hijriah itu paling banyak 30, berarti kalau tidak 29 hari. Jadi kemungkinan berbeda ada. Tapi kemungkinan bersama insya Allah kalau nanti terlihat bulan. Baik, Pak Kiai, tapi menurut syariat Islam ya, ini adakah syarat-syarat tertentu begitu yang kemudian ini diberlakukan untuk penentuan dari metode pemantauan hilal itu sendiri? Misalnya berapa minimal titik yang kemudian ini sebagai penentu bahwa hilal itu sudah terlihat begitu, ataupun juga pertimbangan berapa saksi yang melihat bahwa hilal tersebut sudah terlihat. Ini seperti apa, Pak Kiai? Kalau di dalam syariat Islam, sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang melapor sahabat pada Rasul, saya melihat bulan, ya Rasul benar, iya, coba sumpah. Jadi percaya dengan orang itu, Nabi mengumumkan bahwa itu sudah dimulai dengan puasa. Artinya kalau melihat di sini, yang penting ada orang yang bisa dipercaya melihat bulan, apalagi seperti sekarang ya, ada tim yang turun ke lapangan, kemudian dalam satu tempat itu ada yang mengatakan melihat bulan, jadi mulai Ramadan. Jadi tidak ada syarat khusus berapa jumlahnya, tetapi syarat khususnya adalah dari orang yang melihat, yakin, bisa diyakini orang itu bisa melihat bulan. Karena kalau tidak bisa melihat, artinya mungkin matanya kurang baik, penglihatannya, mungkin juga dia tidak tahu ilmunya, karena melihat pun juga butuh ilmunya. Sehingga umpamanya orang melihat bulan itu pasti di daerah pantai, nggak mungkin di pegunungan. Karena kan dari kelihatan masuknya dari air itu, laut itu, ratanya itu bisa mudah dilihat, tapi nggak mungkin dilihat di pegunungan umpamanya. Nah, dengan kerangka-kerangka keilmuan seperti ini, maka persaksian orang yang dapat dipercaya oleh pemerintah sudah bisa diumumkan bagian dari awalnya Ramadan. Dan kita masih wilayah Indonesia atau wilayah masih sama dengan kita. Sebenarnya Indonesia, Malaysia tidak terbatas dengan negara. Sebagian ahli fikih, para ulama itu membatasinya hanya perbedaan malam dan siang, bukan perbedaan wilayah negara batasnya. Oh, nanti umpamanya Malaysia ke negara lain. Tidak, tapi lebih pada soal letak geografisnya, bukan pembatas dari negara. Itu pun bagi orang yang punya pandangan tentang ta'addudul matali. Artinya kita membedakan antara satu negara dengan negara lain karena perbedaan dari tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Seperti kita dengan Amerika itu kan pagi dan siangnya berbeda, maka tidak bisa kita berkiblat ke sana di dalam penentuan awal karena alamnya berbeda. Tapi yang masih dekat, Malaysia, Singapura itu kan masih satu dengan kita, masih bisa kita jadikan yang sama karena masih siang malamnya masih ya mirip lah ya, hanya karena seperti perbedaan kita antara Indonesia Tengah dan Indonesia Barat itu masih dalam batas geografis yang mirip yang masih bisa disamakan. Oleh karena itu kalau nanti ada kesaksian yang bisa dipercaya dari Banda Aceh, kita melihat dari Imkan Nurul itu bisa diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh Indonesia, sehingga saya berharap betul meskipun metodenya berbeda, ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab, bisa bersama-sama besok hari Sabtu memulai berpuasa. Karena dalam hitungan hisab juga, jadi hisab juga dipakai juga di dalam ru'yah. Nanti di akhir Ramadan ini kita akan bersama, sebarannya tidak ada kemungkinan berbeda ya. Tetapi kemungkinan dalam arti ilmu kita adalah hisab dan ru'yah, insya Allah akan berlebaran bersama nanti. Baik, saya ke Prof. Tono. Tadi menarik ketika disinggung berkaitan negara-negara lain begitu ya Prof. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai negara-negara tetangga, kalau di Eropa kan ini jelas untuk waktunya sendiri sudah berbeda begitu. Betul, ya. Kalau negara-negara di selain Indonesia begitu ya, Malaysia, Singapura atau mereka yang masih ada di Asia Tenggara ini sebagian besar menggunakan metode falakah atau seperti apa? Sepengetahuan Prof. Ya mix lah itu, ada yang pakai perhitungan hisab, ada yang ru'yatul hilal. Jadi memang itu itu sama-sama lah, sama seperti Indonesia begitu ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang sebelumnya, ini apa yang kemudian ini membedakan atau menjadi penyebab bahwa perhitungan hilal ini kerap kali berbeda begitu Prof dengan perhitungan ilmu falak? Ya, jadi persoalannya itu gini, kalau berbeda tadi seperti yang Kiai Nafis itu kan bahwa beda harinya karena malamnya di sini siangnya di sana, itu di sini siang di sana malam, oke. Gitunya sampai di sini bisa dipahami. Tapi persoalannya adalah kalau sampai nanti pemerintah Indonesia memutuskan hari Ahad, hari Minggu, Amerika itu hari Sabtu. Amerika itu hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu berarti kita nih di Indonesia ini selama bulan Ramadan
ibadah orang Islam di Indonesia itu 12 jam di belakangnya orang Amerika. Nah, ini kan aneh. Seharusnya kita 12 jam di depan mereka. Di depan. Ya. Karena kita di timur kan gitu. Ini persoalannya. Jadi ini bukan semata-mata cuma ya nggak apa-apa beda karena beda negara satu siang satu malam. Iya, tapi jadi anehnya adalah ketika di Amerika hari Sabtu dimulai, berarti Sabtu nanti malam mereka sudah mulai nanti malam. Berarti di sana kan masih Kamis malam kan. Betul. Ya. Nanti Jumat malam di Amerika Jumat malam mereka sudah mulai tarawih. Sementara kita baru tarawihnya Selasa malam, Sabtu malam. Ini. Jadi kok malah kita jadi 12 jam di belakang mereka. Kalau kita tarawihnya hari Sabtu, itu kan berarti sholat isanya juga hari Sabtu. Isanya itu itu terlambat 12 jam di mereka. Subuhnya juga begitu. Nanti duhurnya begitu. Terus semua ibadahnya selama bulan Ramadan orang Indonesia akan terlambat 12 jam dibandingkan dengan Amerika. Padahal seharusnya di depan mereka, seharusnya. Lebih cepat begitu ya? Iya, berarti lebih ya, cepat. menurut perhitungan dari ilmu falak ini ya? Ini yang harus juga jadi jangan cuma sekedar, ya nggak apa-apa beda. Ya beda oke, tapi kalau kita jadi di belakang mereka itu yang jadi aneh. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi tentunya berkaitan dengan apa yang bisa kita maknai di antara mungkin perhitungan dari ilmu falak dan juga hilal yang beberapa waktu lagi nih akan kita saksikan bersama. Dan pemirsa, wilayah paling timur Indonesia atau Merauke, Papua juga menggelar Ruhyatul Hilal. Kita akan bergabung ya untuk melihat seperti apa persiapan di sana dengan reporter kami di Merauke, Nasrun. Selamat sore Nasrun, seperti apa kemudian ini jalannya pemantauan hilal di Merauke? Selamat sore Mbak Tiara. Saat ini untuk pemantauan hilal di Kabupaten Merauke lagi berjalan. Panitia lagi mempersiapkan pantauan hilal. Bisa dilihat di belakang saya. Panitia lagi sedang mempersiapkan untuk pemantauan hilal. Dan untuk cuaca sendiri di Kabupaten Merauke saat ini mendung, sedang tidak baik-baik saja. Kadang mendung, kadang air hujan. Demikian Mbak Tiara. Baik, untuk saat ini cuaca di sana seperti apa, Nasrun? Cuaca pada saat ini lagi mendung, Mbak Tiara. Dan lagi suasananya mendung, tadi sempat turun hujan dan sekarang masih mendung sekali. Kayaknya akan turun hujan. Demikian, Mbak. Baik, sejauh ini ada berapa titik yang kemudian dilakukan pemantauan di sana? Apakah kemudian ini selain Kemenak juga ada pemantauan hilal lain yang diberlakukan di sana? Nasrun? Untuk di Merauke sendiri hanya ada satu titik, yaitu di lokasi tepatnya di Pantai Lampu 1 di Merauke. Tidak ada lagi titik-titik yang lain untuk di Papua Selatan. Demikian. Baik. Pada pukul berapa nanti akan dilangsungkan pengumuman dari hasil pemantauan hilal tersebut, Nasrun? Rencananya pada sekitar pukul 18.00 akan diumumkan setelah tim panitia memantau kemunculan hilal. Sejauh ini Nasrun, dari yang Anda lihat, mungkin Anda dengar seperti apa kemudian informasi di lapangan berkaitan mungkin kendala ya yang barangkali dihadapi oleh tim di sana dalam pemantauan hilal hari ini? Untuk sementara tidak ada kendala lain selain kendala cuaca. Karena pada saat ini memang cuaca di Kabupaten Merauke lagi mau turun hujan. Baik, adakah antisipasi lain yang mungkin dipersiapkan oleh tim jikalau nanti hingga pada pukul 18 waktu Indonesia Timur ini masih belum terlihat hilalnya ataupun juga suasana di sana masih mendung? Seperti itu, Nasrun? Untuk persiapan sendiri menurut informasi dari panitia, mereka akan koordinasi dengan tim pemantau hilal di Jakarta. Hasil pemantauan hilal dari Kabupaten Merauke mereka akan melaporkan. Entah itu nanti hilalnya sudah muncul ataupun mungkin mereka akan melakukan pelaporan. Demikian. Baik. Kemudian kalau dari pihak Kemenak sendiri ataupun juga perwakilan dari pemerintah, apakah juga turut hadir di lokasi Anda saat ini, Nasrun, untuk turut bersama-sama
menanti bagaimana hasil pemantauan hilal pada sore hari ini? Selain masyarakat Merauke yang turut hadir memantau hilal, juga ada dari tim panitia, yaitu dari Kemenak Provinsi Papua Selatan, Kemenak Merauke, Kemenak Provinsi Papua, ada MUI Provinsi Papua Selatan, dan ada Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan yang turut hadir dan juga menjadi tim pemantau hilal pada saat ini. Baik Nasrun, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Merauke. Tentu kita harapkan agar di sana cuacanya segera membaik begitu ya, karena tadi informasinya memang masih mendung, agar hilal ini bisa terpantau secara jelas di Merauke. Sekali lagi terima kasih Nasrun. Baik, saya akan kembali melanjutkan perbincangan begitu berkaitan dengan seperti apa kemudian ini proses dari pemantauan hilal ya yang dilangsungkan pada hari ini. Saya akan ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau memaknai beberapa kali ini memang ada perbedaan dari hasil pemantauan atau penetapan 1 Ramadan begitu ya. Dari MUI sendiri ini memaknainya seperti apa? Baik, kita akan memperbaiki seperti apa kemudian ini sambungan antara Kiai Haji Khalil Nafis dengan kami. Tentu kita akan masih bahas begitu ya dengan Prof. Tono. Prof. Tono, kalau melihat secara keseluruhan, ini kan secara jelas sudah ditentukan untuk 200 tahun ke depan, tapi untuk kendalanya sendiri berkaitan dengan ilmu falak ini seperti apa, Prof? Apa ya kendalanya? Menurut saya ya tidak ada. Tidak ada kekurangannya artinya dengan karena ilmu itu sudah falak ini ya? Karena begini, perhitungan seperti ini itu kan begini, sebagai saya berikan contoh saja. Ya. Amerika Serikat itu membangun sistem navigasi yang sekarang namanya Global Positioning System itu dari sejak dimulai diteliti sampai dari 1973, 1993 berhasil. Kemudian dari 1993 itu kan ada maintenance cost-nya, setiap tahunnya berapa. Itu total yang sampai sekarang ini sudah dikeluarkan sekitar 900 triliun rupiah. Jadi bisa membangun 2 IKN. Itu bagaimana dengan GPS itu orang bisa bernavigasi tanpa melihat bintang. Apakah sebabnya? Kalau bintang itu kalau navigasi dengan bintang harus malam, karena kalau siang tidak kelihatan bintang kan. Nah, jadi upaya yang sudah dilakukan oleh negara maju seperti Amerika dengan mengeluarkan 900 triliun rupiah untuk supaya kita jangan terikat oleh harus melihat. Itulah sebabnya tadi bergantung pada pemantauan hilal begitu artinya ya. Iya sebentar. Tadi itu kan kami jalan pakai mobil itu kan 200 meter belok kiri, 400 meter belok kanan kan gitu. 1 kilometer jalan tol nanti belok kiri. Itu sudah tidak ada harus melihat apa-apa itu. Itulah yang dilakukan, itulah hub GPS. Jadi memang sekarang ini sekarang susah mengerti kalau misalnya kita umat Islam masih harus melihat bulan untuk bisa menentukan hari. Padahal bulannya itu ada, itu bisa dihitung dengan sangat akurat sekali. Jadi akurasinya itu ya seperti akurasi kita menghitung bintang tadi untuk navigasi itu. Jadi sebetulnya seharusnya itu persyaratan untuk melihat itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena itu sudah teknologi ini sudah begitu canggihnya. Jadi hilal dimanapun di detik berapapun bisa dihitung berapa ketebalannya, berapa posisinya di mana, berapa ketebalannya. Ketebalan itu sinar bagian bulan yang tersinar itu sudah dihitung dengan akurat, dengan sangat akurat. Jadi makanya kalau kami di Muhammadiyah ya sudah percaya dengan itu. Supaya itu sesuai dengan kemajuan teknologi umat manusia yang bernavigasi tanpa harus melihat bintang. Padahal kalau tahun 1970-an kita bernavigasi itu harus lihat bintang, harus. Sebagai patokannya begitu ya? Sebagai patokannya, karena pada saat itu visibilitas itu memang harus. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi tidak perlu orang sarjana untuk pakai Waze atau pakai Google Map gitu ya. Dari rumah saya ke sini tadi belok kanan, belok kiri gitu, sudah diatur semuanya oleh sistem gitu. Jadi itu anunya.
Baik, Muhammadiyah dengan menggunakan ilmu ataupun juga metode falak ini, seberapa jauh Prof bisa berkontribusi begitu ya terhadap Kemenak yang saat ini tengah melakukan pemantauan hilal untuk setidaknya mungkin memberi saran, memberi informasi, memberi data begitu, apa yang sudah didapat oleh teman-teman dari Muhammadiyah ini? Iya, kami tentu saja ya selalu membuka untuk berdiskusi gitu ya, karena ini memang persoalan yang sangat besar juga. Tapi tidak lupa juga kami melakukan komunikasi itu dengan dunia luar. Misalnya kira-kira sebulan yang lalu saya baru pulang dari Iran gitu ya. Di sana ada konferensi Sains Islam gitu. Saya perkenalkan itu bahwa saya utusan dari Muhammadiyah dan saya mewakili Muhammadiyah untuk memperkenalkan dua teknologi yang sudah berhasil kita kembangkan, yaitu pembangunan kalender Islam global untuk 100-200 tahun yang akan datang gitu. Kemudian yang keduanya adalah pemantauan kehadiran fajar yang real di seluruh dunia. Kami punya data itu kira-kira 2.200 data, 2.200 data twilight. Twilight itu rembang. Itu dari sejak dari New Zealand di bawah bumi di selatan bumi sampai dengan wilayah Arktik, Norwegia, Irlandia, itu bisa kami bisa ambil datanya dan kami proses dengan sangat canggih sekali. Jadi itu sudah sangat global sekali. Kami memang itu kita perkenalkan ke dunia luar gitu. Jadi kami tidak stuck dengan komunikasi dengan teman-teman saudara-saudara kita di dalam negeri karena memang masih banyak hambatan psikologis gitu ya. Tapi jadi komunikasi itu kita bangun juga di luar dengan dunia internasional gitu. Jadi itu kita tetap optimis kita akan terus kembangkan komunikasi ini baik internal maupun eksternal dengan luar negeri. Kalau kita melihat mungkin antara Asia Tenggara dan juga Timur Tengah begitu, mereka juga sudah mayoritas menggunakan ilmu falak atau seperti apa? Ya mix lah, tadi saya sebutkan kan. Jadi ada sebagian yang sudah menggunakan ilmu falak, ada sebagian yang masih menggunakan ru'yatul hilal. Jadi itu memang memerlukan satu diskusi yang ini ya. Tapi yang jelas sebetulnya yang dengan ilmu hisab yang itu sudah disetujui oleh 80 negara. 80 delegasi dari, saya lupa jumlah negaranya, tapi itu sudah disetujui pada 2016 di Turki sebetulnya. Di Turki, di Istanbul. Dan sebetulnya perwakilan dari Indonesia itu banyak juga, dari MUI ada, dari Nahdlatul Ulama ada, dari Muhammadiyah ada. Tapi lucunya memang sayangnya itu ketika kembali lagi ke Indonesia, yang Muhammadiyah sekarang terus gitu, tapi yang lainnya ini kok mundur lagi gitu, artinya padahal dulu ketika di Istanbul sudah setuju tapi sekarang kok malah ada metode-metode lain yang kemudian digunakan gitu ya, Prof, jadi memang lah. Kalau kita berbicara mengenai tadi Prof sudah menyebutkan bahkan sudah ada 20 negara yang kemudian menggunakan, beberapa negara ini menggunakan mix method seperti di Indonesia begitu ya. Ada yang melihat langsung hilal, ada kemudian yang menggunakan ilmu falak. Nah, acuannya Prof kalau kita berbicara mengenai Indonesia dengan negara-negara lain ini seperti apa? Mungkin standarnya? Acuan apanya ya? Acuan berkaitan dengan penggunaan ilmu falak tersebut untuk menentukan satu Ramadan misal atau satu Syawal. Karena kan kita melihat ada beberapa perbedaan waktu ya antara Indonesia dan juga negara lain. Oh itu sudah kalau kita melakukan perhitungan hisab itu ilmu falak itu ya kita sudah setelah kita lakukan perbedaan waktu itu sudah ada penyesuaian yang dilakukan. Sudah. Baik. Itu sudah inklusif gitu, diperhitungkan juga perbedaan waktu itu. Baik, kita akan lanjutkan Prof perbincangan kita berkaitan dengan hal ini. Tentunya kita akan ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Ini di bulan Ramadan, Masjid Istiqlal akan menggelar banyak kegiatan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dan berikut pemirsa keterangan dari Imam Masjid Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ramadan di Istiqlal ini nanti diharapkan akan menjadi contoh juga untuk pengembangan pembinaan masjid dan musala di Indonesia. Apa-apa yang dilakukan di Masjid Istiqlal ini, ya pertama biasa iftar. Kalau hari-hari biasa di sini paling sedikit 3.000 orang. Bayangkan jumlahnya itu bukan sedikit 3.000 orang. Kalau hari Jumat itu bisa sampai 6.000 sampai 10.000 orang, tergantung kalau ada event-event tertentu. Nah, saya membayangkan nanti ini Istiqlal akan diserbu jamaah karena banyak sekali event-event yang menarik yang kita akan tampilkan. Antara lain nanti ada yang disebut dengan Kampung Ramadan Internasional.
Apa yang dimaksud Kampung Ramadan Internasional? Kami kemarin mengundang para duta besar datang ke Masjid Istiqlal. Alhamdulillah lebih dari 30 duta besar yang akan datang. Yang datang kita launch di sini dan kita nanti siapkan booth-booth mereka. Jadi tidak perlu misalnya mendapatkan informasi yang penting dari Qatar, ya, dari Abu Dhabi, dari Saudi, Mesir, Jordan, kemudian yang tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ya ada termasuk non Muslim juga ada Cina, ada Amerika, ada Jerman, Amerika Latin, itu juga sangat appreciate untuk ikut berpartisipasi mengisi booth-booth yang kita siapkan di Istiqlal ini, dan otomatis juga akan menjadi hostnya, ya. Alhamdulillah. Kemudian juga sejumlah kementerian juga akan berpartisipasi menjadi host hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-31, hari ke-30 nanti, insya Allah itu juga banyak partisipasi dari swasta dan kementerian lembaga yang itu menjadi host di sini, ya. Dan di samping itu juga kita ada kegiatan tadarusan, dan yang paling penting di sini adalah saya kira nilai jualnya Istiqlal di Ramadan itu adalah 10 terakhir Ramadan ini, karena kita betul-betul membuka kesempatan kepada warga masyarakat kita itu, ya. Jadi biasanya 10 Ramadan terakhir itu bisa sampai 24 jam, ya Pak Gori. Tapi 1 sampai 20 belum sampai 24 jam. Jadi saya ingin tegaskan 24 jam itu adalah 10 terakhir Ramadan. Iktikaf di Ramadan ini banyak mancanegara datang. Jadi Anda bisa lihat hotel-hotel di sekitar Istiqlal ini penuh. Ada yang dari daerah, ada yang dari luar negeri juga. Kenapa? Karena wisata Ramadan yang paling indah itu di Indonesia itu. Nggak ada senjata berkeliaran, aman. Pokoknya wisata Ramadan yang paling istimewa itu Indonesia. Lengkap dengan berbagai macam programnya. Mall-mallnya itu tiba-tiba didandani dengan berbagai macam warna religi, ya kan, pakai kerudung walaupun non muslim, kemudian lagu-lagu rohani Islam, hotel-hotel didandani mirip masjid, ya. Kemudian juga restoran-restoran itu ditutupkan hitam, tidak kita melihat ada orang merokok di ruang publik, di bus, di terminal. Ini yang tidak pernah ada pemandangan ini seperti ini di luar negeri. Jadi ini toleransinya di sini. Bahkan di perkantoran teman-teman kita non muslim pun kadang-kadang ikut puasa juga. Kenapa? Karena solidarnya. Nah, di Istiqlal ini kita mencoba untuk memadukan semua yang berbeda ini. Jadi bagaimana supaya Istiqlal ini mampu menawarkan suatu peradaban baru, ya. Di sini ada pameran, di sini juga ada kemah-kemah yang di sekitar Istiqlal ini. Itu juga nanti akan menawarkan barang-barang yang murah meriah, tetapi itu semuanya dikelola di bawah IGF, jadi Istiqlal Global Fund. Kemudian juga ada tadarusan Al-Quran 22 setiap hari di sini ada kegiatan-kegiatan Quran dakwah. Dan yang paling menarik, teman-teman juga bisa menyaksikan menjalani ibadah puasa itu ada pendalaman penghayatan keagamaan di jajaran umat Islam. Di atas itu ada 5.000-an laki perempuan terpisah, kemudian kita berikan untuk anak-anak itu pun juga ada cerita-cerita yang disukai anak-anak lah. Kemudian juga kita menampilkan penceramah-penceramah yang betul-betul digemari masyarakat, ya. Pemirsa, breaking news sidang isbat 1 Ramadan 1446 Hijriah masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di breaking news sidang isbat 1 Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, ini di bulan Ramadan, Masjid Istiqlal akan menggelar banyak sekali kegiatan begitu, ya. Nah, seperti apa kemudian ini di Jawa Timur berkaitan dengan persiapan menjelang Ramadan begitu, ya, khususnya untuk penentuan 1 Ramadan ini. Kita akan bergabung, pemirsa, di Bangkalan Madura. Sudah ada rekan kami Farah Manila di sana. Selamat sore, Farah. Seperti apa kemudian ini persiapan dari pemantauan hilal di lokasi Anda?
Ya, selamat sore Tiara Harahap dan juga pemirsa. Memang sampai saat ini proses persiapan jelang pemantauan atau Rukyatul Hilal ini masih terus dilakukan. Sejumlah alat-alat juga tengah disiapkan. Seperti yang terlihat di belakang saya, di banner juga sudah terpasang, kemudian karpet ini juga sudah terpasang, alat-alat sound system ini juga sudah terpasang. Namun yang sampai saat ini belum saya lihat, ini adalah teleskop, alat untuk melihat, memudahkan untuk melihat. Ini juga masih belum terlihat terpasang pemirsa. Namun juga sudah mulai ramai juga pemirsa oleh sejumlah undangan yang memang sudah hadir. Ini perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan juga sudah ada di lokasi. Kemudian dari PCNU Bangkalan juga sudah terlihat di lokasi pemirsa. Kemudian dari camat, ada kepala desa, dari perwakilan pondok pesantren dan juga sejumlah organisasi Islam. Kalau memang berdasarkan undangan yang sempat saya lihat pemirsa, ini memang rangkaian prosesi pemantauan hilal ini baru akan dimulai pada pukul 4 sore. Artinya kurang lebih 12 menit lagi prosesi mulai dari doa bersama ini juga akan dimulai untuk prosesi Rukyatul Hilal yang akan digelar nanti ketika maghrib tiba. Nah, sedikit gambaran pemirsa, di depan saya persis ini adalah lautan yang mana titik ini menjadi salah satu titik dari 125 titik yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan hilal. Dan di laut Madura sendiri, tepatnya di Pantai Gebang Bangkalan Madura sendiri pemirsa, ini kalau dilihat dari depan memang ini saya hampir menghadap ke barat. Ini kalau saya boleh gambarkan, barat ini adalah sebelah serong saya pemirsa, sehingga kalau dari sini ini sangat mudah sekali untuk melihat atau memantau hilal jika cuacanya mendukung, mengingat di depan saya ini sudah tidak ada bangunan apapun yang terlihat. Kalau dilihat dari cuaca juga pemirsa, saat ini cuacanya cukup cerah, bahkan tadi siang ini sangat terik sekali, sehingga kami semua berharap bahwa di titik Pantai Gebang Bangkalan Madura Jawa Timur ini kami semua bisa bersama-sama memastikan untuk melihat apakah nanti akan ada hilal atau bulan sabit pertama yang bisa terlihat pada nanti petang. Dan kalau bisa saya gambarkan atau sampaikan, memang berdasarkan pengalaman di tahun-tahun berikutnya, mengingat lokasi ini Tiara Harap dan juga pemirsa adalah lokasi yang selalu digunakan untuk pemantauan hilal. Ini memang bisa dikatakan dari setiap tahun dilakukan pemantauan hilal ini cukup sering ya, hilal ini dapat terlihat di lokasi Pantai Gebang Bangkalan Madura dengan kondisi cuaca yang mendukung. Kami semua tentunya berharap Tiara Harahap setelah ini kita semua bersiap-siap untuk bisa melihat atau memantau hilal dari titik Pantai Gebang Bangkalan Madura Jawa Timur. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Bangkalan Madura Jawa Timur. Saya kembalikan ke Tiara Harap di studio. Baik, sejumlah persiapan masih terus dilakukan ya jelang nanti pemantauan hilal akan dilakukan juga di Bangkalan Madura Jawa Timur. Terima kasih Farah Manila melaporkan langsung dari Bangkalan Jawa Timur. Saya akan kembali ke Prof. Tono. Prof. Tono, kalau kita berbicara mengenai ilmu falak ini memang sudah disebutkan ya tadi sudah 200 tahun begitu, tapi Anda tadi sempat menyebut bahwa ini juga akan tetap butuh verifikasi yang dilakukan oleh pihak Muhammadiyah begitu, berbagai hal dilakukan. Nah, bisa tidak sih kalau verifikasi salah satunya yang dilakukan ini kita mix begitu ya dengan pemantauan hilal yang saat ini kemudian ini dilakukan oleh pihak pemerintah? Ya, itu bisa juga, tapi kami tidak akan stick dengan pemantauan hilal pada saat maghrib. Karena pemantauan saat maghrib itu sangat sukar sekali. Lebih lagi sebetulnya pemantauan hilal pada siang hari, pada pagi harinya misalnya. Kalau tidak salah pernah dilakukan ya Prof ya? Ya pemantauan pada siang hari itu ya? Karena itu sudah pernah dilakukan oleh orang Jerman dan orang Perancis, itu berhasil hilal siang hari. Jadi kalau itu adalah satu tantangan teknologi yang sangat luar biasa itu pada siang hari itu. Apa yang membedakan Prof? Ya gini, kalau hilal itu ketika matahari sudah tenggelam ya, hilal itu dalam katakanlah 15 menit, 20 menit kemudian dia sudah tenggelam. Sudah tenggelam dia. Jadi katanya kalau sudah tidak kelihatan bukan hilal. Terus ini apa? Kalau sudah tidak tenggelam. Padahal ketika hadisnya itu kan bunyinya sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hilalnya sudah nggak ada kok. Sudah tenggelam kan. Saja 15 menit aja itu. Ini memantau-mantau itu 15-20 menit lah. Setelah itu hilal tenggelam, sudah bukan hilal lagi karena katanya kalau tidak kelihatan bukan hilal. Nah, nanti pada saat subuh akan berpuasa, hilalnya tidak kelihatan itu. Ya enggak? Jadi sebetulnya kalau mau memang memverifikasi ya verifikasilah pada pagi. Karena waktunya jadi panjang kan, bisa jadi sejak bulan itu terbit katakanlah pukul 7 sampai
tenggelam lagi itu bisa 12 jaman kan gitu. Nah, itu yang seharusnya kalau secara teknologi mau karena sebetulnya ketika sumuli ru'yati berpuasalah karena melihat hilal, hilalnya sudah tidak kelihatan kok itu pada saat subuh itu. Kan di bawah sudah terbenam jauh kan. Jadi itu yang apa tuh? Maka dari itu sebetulnya saya punya saran ya. Sebetulnya sidang isbat ini banyak biasnya. Banyak biasnya karena regulatornya pemerintah. Kemudian yang menentukan peru'yatnya itu ya pemerintah juga kan gitu. Kalau ada orang lain keluar, ada orang lain ditolak kan gitu. Jadi harus ditentukan oleh pemerintah. Nanti setelah ada itunya kemudian dihakimi oleh pemerintah. Nah, ini menurut saya ini bias. Strongly bias ya. Baik. Jadi seharusnya lebih independen lah. Beberapa metode ini saat ini memang masih dilakukan dan juga pertimbangan begitu ya. Salah satunya dengan ilmu falak, kemudian juga ada metode untuk pemantauan hilal yang diberlakukan. Ini sebenarnya niat baiknya hanya untuk memberikan informasi begitu ya. Satu Ramadan ini akan jatuh pada hari apa begitu. Nah, ini nanti yang juga akan menjadi pertimbangan juga pemirsa. Apakah kemudian ini satu Ramadan akan bersama-sama serempak begitu ya jatuh di tanggal 1 Maret 2025 atau mungkin akan berbeda di 2 Maret 2025. Kita akan lihat seperti apa kemudian ini untuk yang berada di Medan. Ada Wana Sari di sana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wana, kalau dari lokasi Anda ini proses menuju pemantauan hilal nanti suasananya seperti apa? Tiara dan pemirsa, sesungguhnya persiapan untuk melakukan amatan Ruhyatul Hilal untuk melihat jatuhnya 1 Ramadan 1446 Hijriah ini sudah dilakukan di salah satu lokasi pengamatan, persisnya di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di lantai 7 kampus ini sudah disiapkan berbagai alat yang cukup canggih tentunya untuk melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pengamatan pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat atau petang nanti. Dan petugas di OIF UMSU ini juga sudah memasang alat teleskop yang jumlahnya sebanyak 4 unit dan tentunya ini mudah-mudahan dapat mendukung ataupun menjadi faktor pendukung untuk bisa melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pada petang nanti. Sayangnya Tiara dan pemirsa, untuk daerah Medan dan sekitarnya ini cuacanya bisa dikatakan mendung dan cenderung hujan begitu seperti saat saya mengabarkan saat ini begitu. Namun berdasarkan data awal yang kami peroleh yang dilakukan secara ilmiah begitu oleh petugas yang ada di OIF UMSU ini, bahwasanya data sementara yang kami terima bahwasanya untuk tinggi hilal di wilayah Medan yaitu 4 derajat walaupun secara nasional rekornya harus mencapai 5 derajat. Kemudian elongasi hilal untuk wilayah Medan dan sekitarnya atau jarak bulan dan matahari ini berkisar 5 derajat atau secara nasional seharusnya adalah 7 derajat. Dan menurut data sementara dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian data ilmiah yang kami peroleh sementara dari petugas yang ada di Observatorium Ilmu Falak UMSU ini, bahwasanya akan sulit sekali untuk melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pengamatan. Begitupun kita tentunya masih akan mengakumulasi beberapa pengamatan yang akan dilakukan di beberapa daerah di Sumatera Utara persisnya. Kalau di Kota Medan nanti ada 2 tempat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian di OIF UMSU ini, kemudian ada di beberapa daerah pesisir khususnya di Barus biasanya juga akan dilakukan amatan Ruhyatul Hilal, dan biasanya pula karena kondisinya di Barus adalah pantai begitu akan lebih mudah melihat untuk melihat hilal yang akan dilakukan pemirsa yang baru pada saja petang diceritakan oleh rekan nanti. kami Wana Sari, ini cuacanya mendung begitu, tapi untuk pemantauan hilal sendiri tadi sudah dilakukan. Nah, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan langsung saja saya akan ke Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf tadi terputus sambungannya. Kalau tadi Anda melihat atau mungkin beberapa tahun belakangan ini banyak perbedaan ya berkaitan dengan penentuan 1 Ramadan, kemudian juga 1 Syawal begitu. Dari pihak MUI sendiri ini memaknainya seperti apa,
Pak Kiai? Ya, yang pertama kita untuk kebenaran itu, ini kebenaran relatif, ijtihadi namanya. Jadi tidak perlu karena kita namanya Amerika, lebaran duluan, puasa duluan. Sedangkan Amerika yang memang tidak ngikutin soal keagamaan dengan kenegaraan. Di Amerika itu kalau toh umat puasa itu adalah ulama atau masyarakat muslim sendiri tanpa dipandu oleh agama. Dengan Saudi pun kita kan tidak dalam rangka membenarkan suatu negara dengan negara lain, tapi kita lebih pada berdasarkan dalil. Yang kedua, ketika kita ini ada perbedaan dari menggunakan hisab sebagai penentu karena melihatnya dari adanya bulan, dan perpindahan tanggal itu berdasarkan karena adanya bulan. Tetapi ada orang lain yang menggunakan bukan perpindahan tanggalnya, tetapi berpuasa itu meyakinkan kalau melihat bulan itu puasa. Jadi bukan apakah nanti tanggal satunya bisa geser di dalam Islam. Itu tidak pada tanggalnya, tapi pada persoalan melihat bulan tinggal nantinya menjadi 29 atau menjadi 30. Makanya kalau awal ini kita bisa berbeda karena memang perbedaan penentuan hisab dan ru'yahnya. Tapi di akhir Ramadan insya Allah kita tidak ada perbedaan. Karena imkanur ru'yah dan wujudul hilal kemungkinan terlihat sebagai metode ru'yah dan adanya bulan itu sama memungkinkan ada, sehingga kita bisa bersama. Perbedaan seperti ini kita pahami bagian dari dialektika keilmuan. Karena di dalam watak fikih itu adalah khilafiyah, dan khilafiyah itu kalau kita dipahami dengan baik malah membuka wacana keilmuan. Memang kalau kita boleh berharap, ya tentu berharap pada pemerintah, ditaati oleh kita semua mengikuti pemerintah, sebagaimana negara lain seperti Malaysia, Brunei. Tapi itu tidak harus niscaya, karena itu berkenaan dengan keyakinan. Kita kembali kepada masing-masing keyakinan kita, dan kita saling menghormati terhadap perbedaan. Yang puasa hari besok ya kita hormati, yang puasa hari itu ya silahkan. Saya dengar-dengar, gak tahu beneran atau tidak, Malaysia dan Brunei itu malah memulai besok lusa ke tanggal 2 Maret, saya dengar-dengar begitu, tak benar atau tidak. Tapi sama di sana menggunakan ru'yah, imkan ru'yah, mungkin kalau tidak imkan mereka juga tidak memulai puasa. Mari kita saling menghormati, dan ini sudah berkali-kali kita, tapi anggaplah diskusi ini adalah untuk pendidikan kepada kita, kepada generasi muda kita, bahwa di dalam fikih itu wataknya adalah watak khilafi, watak perbedaan. Baik Pak Kiai, tentunya dengan adanya perbedaan metode ataupun juga bahkan penentuan ini tidak menghalangi niat baik umat muslim untuk terus ya melangsungkan ibadah puasa selama 1 bulan ini dalam Ramadan kali ini begitu ya secara lancar. Terima kasih banyak untuk Pak Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Prof. Tono yang sudah bergabung di Breaking News TV One. Pemirsa, dan Breaking News TV One kami akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama Syira Safira dan juga Aditya Nugroho. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.